marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang layout. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas setidaknya 3 jenis layout yang sering digunakan pada perusahaan-perusahaan retail atau usaha-usaha retail. Oke, yang pertama adalah grid layout. Grid layout ini menggunakan grid atau garis-garis. Jadi garis-garis, ya kan? Nah, itu biasanya per baris itu disediakan satu macam produk atau produk yang sejenis. Misalnya kalau satu baris itu makanan, ya makanan semuanya. Kalau kita lewat di lorong itu, nah itu semuanya makanan semua. Kemudian di lorong berikutnya misalnya sabun misalnya, nah terus sabun semuanya yang sejenis, ya kan? Nah, grid layout ini biasanya digunakan untuk mempermudah konsumen untuk mencari produk yang mereka butuhkan. Jadi kalau konsumen itu butuhnya, misalnya dia datang untuk beli sabun misalnya, maka dia cukup pergi ke lorong atau baris yang isinya produk-produk sabun. Nah, di situ lengkap, ada merek A, ada merek B, ada merek C, jadi dia tinggal membandingkan saja. Nah, namun kelemahannya, ya kan, grid layout ini tidak mendorong konsumen untuk explore, artinya tidak mendorong konsumen untuk mencari produk lain. Jadi kalau konsumen itu datang, dia misalnya sudah tahu apa yang dia inginkan, dan dia itu sudah tahu produk apa yang dia butuhkan gitu ya. Dia misalnya cari makanan satu, cari satu, pakaian satu misalnya. Dia cukup mencari ke situ saja karena dia tahu ini pasti terkelompok di sana, ini produknya pasti terkelompok di sini gitu. Jadi kelemahan dari grid layout ini adalah konsumen itu tidak explore atau tidak jalan-jalan dulu di dalam toko, sementara yang diharapkan pada saat kita menyusun layout, kalau bisa konsumen itu dia putar-putar dulu. Putar-putar ini maksudnya dia lihat dulu, ya kan. Kalau dia mau cari baju misalnya, dia lihat dulu produk sepatu misalnya, dia lihat dulu produk makanan, dia lihat dulu produk ini. Nah, siapa tahu di antara waktu ketika dia melihat-lihat itu, ya, dia tertarik untuk membeli satu produk yang tidak dia rencanakan sebelumnya. Nah, kemudian kelebihannya adalah kalau menggunakan grid layout ini lebih banyak produk yang bisa di-display karena dia tersusun dengan rapi. Artinya dia itu memiliki grid. Coba kalau kita bayangkan, ya, kalau seandainya produk itu disusun di samping seperti ini, ya kan? Itu mungkin lebih rapi mungkin, atau lebih produk ini bisa terlihat semua. Tapi kalau disusun seperti grid seperti ini atau seperti baris seperti ini kan artinya produk yang bisa di-display itu kan lebih banyak, ya kan? Nah, makanya secara biaya atau secara cost juga sebenarnya lebih efisien karena lebih banyak sisi dari toko atau sisi dari tempat usaha retail itu yang terpakai. Kalau kita lihat di gambar contoh ini kan tidak banyak yang kosong. Artinya lebih banyak yang terpakai daripada yang kosong ruangannya itu. Nah, biasanya grid layout ini digunakan untuk retail-retail yang menjual grocery, atau grocery ini ya produk-produk belanja harian atau produk-produk diskon atau toko obat, ya kan, atau farmasi. Nah, kenapa? Ya karena pada toko-toko tersebut biasanya mereka lebih mengutamakan kecepatan penjualan dan tempat tokonya itu tidak terlalu besar, ya kan? Jadi ketika pelanggan datang, ya kalau bisa pelanggan itu ambil langsung keluar karena mereka mengharapkan perputaran produknya. Nah, ini grid layout. Apakah di mall ada seperti ini? Ya ada, tapi tidak untuk tidak seluruh ruangannya dipakai seperti ini. Biasanya pada bagian-bagian tertentu saja yang menggunakan grid layout. Oke, ini adalah jenis pertama, grid layout. Kemudian jenis yang kedua yang mau kita bahas adalah racetrack layout atau loop. Nah, racetrack layout. Racetrack layout atau loop ini pada dasarnya kita berusaha menciptakan layout, ya kan, ciptakan layout yang konsumen itu harus melihat banyak produk dulu sebelum dia menemukan produk yang dia mau. Jadi ketika konsumen itu datang, ya kan, dia itu harus melihat produk ini dulu, dia harus lihat produk ini dulu, lewat toko ini dulu gitu. Sehingga ketika dia sampai di tempat produk yang dia butuhkan, nah dia itu sudah mendapatkan informasi, oh ternyata di sini ada ini juga ada ini gitu. Jadi siapa tahu dia tanpa berencana sebelumnya dia belanjanya lebih banyak, ya kan? Nah, biasanya racetrack layout ini digunakan pada toko-toko yang besar, misalnya department store, mall biasanya.
Nah, eee, biasanya loop ini memiliki, apa namanya, memiliki lorong juga, istilahnya lorong ya. Lorong itu tempat berjalan yang, tempat berjalannya itu membuka akses ke mana saja. Jadi jarang yang ada 2 simpang, itu jarang sekali, biasanya simpangnya simpang 3, simpang 4, seperti itu. Supaya apa? Supaya, si konsumen itu memiliki, akses ke berbagai macam, jenis produk atau departemen. Nah, Racetrack ini draws customer around the store. Jadi dia itu memecah konsumen atau menarik konsumen untuk mengunjungi berbagai macam produk atau toko yang ada di dalam department store tersebut. Kemudian juga provide different viewing angles and encourage exploration, impulse buying. Jadi dia itu menyediakan berbagai macam view berbeda. Kalau dengan ini, dengan grid layout ini kan view-nya itu aja kan, view-nya adalah ya lorong-lorong ini saja, apa namanya, tempat produk ini saja. Tapi kalau seandainya racetrack layout itu menyediakan berbagai macam, apa namanya, pemandangannya itu tidak membosankan. Jadi kalau kita lewat sini, oh ini beda lagi, lewat sini ini beda lagi gitu ya. Nah, kemudian mendorong eksplorasi dari si konsumen. Jadi konsumen itu didorong untuk lebih lama berada di toko atau berada di department store tersebut, supaya dia itu lebih banyak impulse buying. Impulse buying itu adalah pembelian tanpa berencana. Nah, biasanya digunakan di department store atau mall. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat, walaupun dia itu memiliki bagian-bagian ya, misalnya di sini adalah men's clothing misalnya, di sini adalah sepatu, ini kan semuanya pakaian, ya kan, tetap dikelompokkan, tapi dia bikinnya tidak seperti baris-baris. Nah, ini ada holstery, ada apa nih, handbags, ya kan, ada jewelry, ada tas, ada perhiasan, ada aksesoris. Di depan sini misalnya ada apa lagi nih, sportswear, pakaian olahraga, ada suits, ada pakaian resmi, ya kan. Nah, jadi misalnya orangnya masuk dari sini, dia itu ingin beli pakaian misalnya, ya dia itu tidak langsung, apa namanya, kalau misalnya kita pakai grid, ya kan, kalau kita pakai grid kelemahannya adalah orang masuk, dia ingin beli pakaian misalnya di sini, ya dia tinggal lewat di belakang ini aja. Artinya dia tidak melihat produk yang ada di sini. Dia datang, masuk ke sini, kemudian dia mungkin berputar, dah bayar. Tapi kalau seandainya kita menggunakan racetrack, ketika si konsumen masuk di sini, dia itu ya terpaksa harus lewat dulu toko ini, harus melewati perhiasan dulu, harus melihat apa dulu toko hadiah gift ya kan, ada dockers ini apa ya, dan lain-lain sebagainya, baru dia sampai ke pakaian. Ya, selama dia di sini, nah dia pasti akan ini, ada paling tidak satu atau dua lah tertarik, paling tidak walaupun dia tidak beli, minggu depannya atau bulan depannya dia pasti ingat, oh di situ ada. Nah, karena ini dibikin tidak membosankan dan memiliki viewing experience atau apa namanya, pemandangan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi orang itu ketika datang, kalau kita ke mall itu kan jarang yang ini, kita cuma datang ke sini, ya kan, kemudian, apa namanya, kita, langsung keluar, tidak. Kalau biasanya kita kan datang ke sini tapi putar-putar dulu, sukanya putar-putar gitu, ke mana-mana, baru dia pulang. Nah, itu racetrack layout yang diciptakan oleh, JCPenney. Ini JCPenney ini nama mall ya, di Amerika. Kemudian yang terakhir, freeform atau boutique layout. Ini adalah yang paling bebas. Jadi boleh sebebasnya si pemilik retail bikinnya seperti apa. Biasanya diciptakan asimetris, jadi tidak simetris, tidak harus teratur gitu ya. Yang penting menciptakan suasana yang intim, suasana yang akrab, kemudian rileks, ya kan. Kemudian si konsumen itu juga bisa browsing-browsing, maksudnya dia bisa melihat-lihat produk. Nah, kemudian biasanya ini tidak apa, tidak efisien kalau penggunaan layout yang seperti ini, artinya banyak ruangan yang terbuang, ya kan. Untuk memajang, tops aja, baju atasan gitu ya, baju atas saja, dia begini, kalau racetrack kan beda lagi, kalau ini kan disusun dengan rapat-rapat, kalau ini kan dibikin pokoknya nyaman, tapi ruangannya tidak efisien. Biasanya digunakan pada toko-toko atau, toko-toko kecil atau pada produk-produk mewah, biasanya seperti ini. Nah, kelemahannya ada lagi, biasanya ini agak lebih berisiko terhadap,
orang yang mengutil atau mencuri apa namanya, mencuri produk gitu ya. Oke. Nah, jadi itu adalah 3 pilihan, store layout secara umum ya, apakah ada layout yang lain? Ada. Tapi secara dasar mungkin ini saja yang apa, yang harus kita ketahui sebagai, pemancing diskusi kita. Oke. Nah, semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.